hidup saya sebelumnya itu waktu zaman saya kuliah itu sepanjang saya kuliah dari semester pertama sampai mau selesai itu adalah penuh dengan minuman keras. Oh, Minuman minuman keras keras ya. hampir Minuman setiap yang hari saya memabukkan. minum. Ya, apalagi malam minggu itu full minumnya, pestanya malam minggu. Jadi yang namanya minuman keras itu temannya adalah berkelahi. Yang namanya minuman keras pasti berkelahi. Jadi yang saya sering ngakuni itu adalah minum minuman keras dan berkelahi. Kalau Berkelahi sampai berdarah-darah ya, Pak? berdarah-darah, Pak. Cuma tidak pakai sajam, ada yang sajam tapi tidak terpakai gitu. Oh iya. Jadi masih kenakalannya ya masih kenakalan di kampus lah, bukan kenakalan di geng-geng, bukan. Tapi memang lumayan nakal lah saya pada saat itu gitu. Dan tidak ada kata tidak berani, pasti berani. Tidak ada nyali untuk takut gitu. Nah, karena keputusan saya untuk ikut Pemuda 2002 itu ternyata itu cukup strategis setelah saya lihat sekarang gitu, karena dari situlah tonggak saya bisa mengikuti menjadi menantu seorang gembala gitu. Dan dari sini juga kehidupan saya baik, tapi saya tidak ada niat untuk pelayanan gitu. Saya memang tidak ada hati untuk memberi diri untuk pelayanan. Nah, itu yang luar biasanya saya pada saat itu kenal, saya beribadah ketika keluar kamar langsung ketemu ruang ibadah gitu di rumah mertua, tapi tidak ada niat sekalipun saya untuk berpartisipasi di dalam ibadah. Saya orang baik tapi tidak cukup baik bagi Tuhan gitu. Sehingga pada akhirnya 2011 pekerjaan saya lagi baik bagus-bagusnya, saya masuk penjara. Pada 1 Desember 2011 saya masuk penjara karena pekerjaan. Nah, dari sinilah pemberontakan saya kepada dunia, bukan kepada Tuhan saja, tapi kepada dunia itu terjadi. Bahwa apa sih yang saya lakukan selama ini yang salah? Tidak ada. Saya pikir demikian. Sehingga di penjara itu sumpah serapah saya menyalahkan orang dan sebagainya atas kejadian ini. Karena saya masuk itu, Pak, karena tantangan saya dipalsukan. Jadi saya masuk. Jadi bukan karena murni kesalahan saya, tapi tantangan saya dipalsukan dalam suatu pekerjaan, sehingga saya yang harus bertanggung jawab dengan apa yang tertera di dokumen itu. Nah, dari situlah pemberontakan saya hebat sekali di dalam penjara. Hampir setiap hari sumpah serapah dan kutuk itu keluar dari mulut saya. Sehingga vonis saya, karena saya mengancam jaksa itu mau saya bunuh, saya silahkan buat saya lama-lama di penjara. Tapi nanti kalau keluar, ingat aja, kamu tidak bisa menahan saya lebih lama lagi di penjara, saya pasti keluar dan saya akan bunuh kamu. Itu ancaman saya. Dan karena ancaman ya, segala macam. Dan ketika saya ancam itu, beliau selalu ingat dan takut kepada saya, dia tidak berani lagi dekat saya, jaksanya. Jadi saya dituntut paling tinggi, sehingga hakim pun memberi vonis tetap saya paling tinggi. Nah, di situ tambah saya mengamuk. Lalu saya mengajukan banding, dan banding ini yang anehnya adalah dengan data dan fakta yang ada bahwa tantangan saya palsu dan sebagainya, vonis saya malah naik. Vonis saya malah tambah berat. Nah, jadi dengan vonis tambah berat inilah saya malah heran. Lalu terpikirlah di dalam pikiran saya bahwa sebenarnya apa sih maksud Tuhan mau saya lama di penjara? Kalau vonis saya 1 tahun seperti yang lain, seperti yang satu kasus satu perkara dengan saya tidak lama lagi akan keluar, karena lamanya sidang dari awal sampai sidang itu 7 bulan. Kalau vonis saya 1 tahun, 9 bulan saya menjalani, 2 bulan saya keluar. Tapi ini tidak. Saya kena vonisnya 1,5 tahun. Dan itu ya nanti banding menjadi 2 tahun. Akhirnya saya vonisnya 2 tahun. Nah, ini yang akhirnya menjadi titik balik dari kesadaran saya bahwa sebenarnya Tuhan mau saya lama di penjara. Jadi saya sampaikan bahwa saya akan ikut apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau saya di penjara, saya akan baca kitab Alkitab itu dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian, yang akan saya habiskan sampai selesai satu Alkitab itu untuk waktu saya sisa di penjara yang masih lama gitu. Karena vonis saya Berarti Pak Bram waktu di penjara itu baru timbul kerinduan untuk membaca kitab suci begitu? Betul. Karena sebelumnya saya memang membaca, tapi membaca penuh dengan kemunafikan. Karena
membaca tetapi sambil menyumpah serapah, kan tidak benar. Membaca sambil hati penuh dengan sakit hati, tidak benar. Tapi ketika saya menyadari bahwa Tuhan mau saya lama di penjara, saya ikuti. Dan saya tidak tahu maksudnya apa, tapi saya berkomitmen untuk membaca Alkitab dari pertama, dari kitab Kejadian pasal 1-nya. Karena sebelumnya saya membaca tapi loncat-loncat, suka-suka saya. Mau ketemu Matius, mau ketemu Lukas, mau ketemu Yeremia, mau ketemu Kejadian, dan itu sedikit, tidak banyak. Tetapi saat itu juga saya berkomitmen untuk membaca kitab dari Kejadian. Terus dan mujizat terjadi bahwa saya baru menghabiskan 4 kitab dari kitab pertama Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Baru kitab keempat saya sudah bisa membuat lagu, menciptakan lagu. Padahal saya bukan pemusik, saya bukan penyanyi. Saya tidak mengerti nada. Bahkan sampai sekarang pun saya kurang paham nada karena saya punya pemusik. Jadi itu urusan mereka. Sekarang, kalau dulu saya tidak punya pemusik, saya tidak main musik, saya tidak bisa menyanyi, suara saya sumbang. Tetapi yang anehnya karena saya mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan berikan karunia bagi saya untuk bisa membuat lagu. Dan lagu saya luar biasa Pak Bram ya. Ya, jadi menurut kesaksian Pak Bram tadi itu berarti sekalipun di tahun 2002 sudah aktif sebagai pemuda di gereja, namun sampai dengan tahun 2011 ya Pak ya. Itu sampai 2011 saya tidak apa ya? Belum hidup lahir baru seperti itu karena masih berkecimpung dalam kejahatan-kejahatan lainnya ya Pak. Belum. Seperti minum mabuk. Ya. Itu sudah tidak Pak. Ketika saya mau menikah itu saya sudah berhenti mabuk. Oh, berarti tahun 2004 itu sudah berhenti. Ya. Oh, iya. Bukan, 2002 itu saya sudah berhenti. 2002. Karena saya sudah aktif di pemuda, saya berhenti. Itu berapa lama ya Pak? Bapak minum-minum? 7 tahun Pak, 8 tahun malah. Woi, cukup lama juga ya Pak. Akhirnya kan karena mabuk-mabukan juga kondisi perut saya ini kan tidak beres gitu karena minumnya hampir tiap hari Pak, bukan hampir sih, memang tiap hari, apalagi kalau malam minggu itu sampai muntah kuning Pak. Karena tidak ada yang dimuntah lagi karena cuma air minuman keras isinya itu. Akhirnya jadi penyakit. Ketika saya berhenti malah saya kena penyakit tipes, kena penyakit liver itu karena berhenti. Seandainya saya tidak berhenti mungkin tidak kena tapi meninggal gitu. Yaitu memang cara Tuhan memelihara saya Pak. Tapi dari 2004 saya bergembala atau berjemaat dan ikut gembalanya adalah mertua saya tidak ada niat untuk pelayanan, tidak ada sama sekali. Saya jadi jemaat biasa, saya jadi hadirin biasa saja di tempat mertua saya ibadah gitu. Saya tidak tergerak, tapi kalau membantu kegiatan dengan uang saya membantu. Gitu. Cuma itu, dan itu saya membantunya bukan dengan hati, tapi ya mikir semacam kewajiban lah karena mertua ada kegiatan yang saya bantu gitu. Nah, ketika di dalam penjara itulah ketika saya menyatakan bahwa saya mau ikutnya Tuhan padahal saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. Disitulah saya mulai menyanyi di depan gereja, kesaksian melalui pujian dengan teman yang bermain musik, saya yang menyanyi. Tiap minggu saya lakukan itu dan saya membaca Alkitab. Ya puji Tuhan tadi saya dikaruniakan untuk bisa menciptakan lagu. Saya dikaruniakan untuk membuat lagu yang dari ayat Alkitab bisa saya buat menjadi sebuah lagu. Lirik Alkitab, liriknya dari Alkitab saya bisa buat lagu. Ada beberapa lagu yang full ayat Alkitab saya buat. Nah itu yang luar biasanya saya. Karena saya pun sebelumnya tidak pernah terpikir untuk bisa membuat lagu. Gara-garanya hanyalah ketika mau Desember, pada bulan Oktober, saya berkeinginan bahwa di dalam bulan Desember nanti, di dalam hari Natal nanti, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, tetapi lagunya lagu baru, bukan lagu yang sudah biasa dinyanyikan. Awalnya dari situ. Karena saya ingin membuat sebuah lagu baru, saya otomatis harus menciptakan lagu. Saya coba otak-atik. Ternyata keterusan akhirnya
yang mau buat lagu Natal menjadi 3 lagu, 2 lagu rohani, 1 lagu Natal. Ada Wow. bonus 2. Hampir bersamaan saya buat jadi 3 lagu. Yang awalnya iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih, niat mau buat 1 lagu Natal menjadi 3 lagu gitu. Dan seterusnya. Akhirnya ada ratusan lagu yang saya buat di dalam penjara. Sehingga ketika saya bebas pada tahun 2013, karena saya menjalani penjara itu 1 tahun 9 bulan, potong Wow. remisi saja, itu ada ratusan lagu saya buat, nah itulah yang saya kumpul. Sehingga sampai sekarang, semua lagu yang saya buat sampai sekarang itu stok lagunya cukup untuk 13 album. Dan ini yang Wow. tergarap baru album, ini masuk album yang ketiga yang kami garap dari 13 Wow. album tersebut. Nah itu. Luar biasa. Jadi karunia-Nya itu Tuhan beri kepada saya, anugerahnya itu yang benar-benar Tuhan berikan pada saya. Karena kalau tidak, saya dulunya pemabuk berubah menjadi seorang pemuda gereja, bahkan berubah menjadi menantunya gembala, saya masih tidak di posisi yang Tuhan mau. Iya. Saya masih di posisi, misalnya begini, di dalam kehidupan seseorang, sebenarnya banyak ekspektasi orang, keinginan orang, atau keinginan Tuhan, itu menjadi pemimpin. Tetapi saya tidak meletakkan diri saya menjadi pemimpin. Saya menjadi rakyat biasa saja. Nah, Jemaat demikian juga, biasa. ya, demikian juga ketika di dalam pelayanan. Saya meletakkan diri saya di posisi jemaat saja. Saya tidak meletakkan diri saya terbeban untuk menjadi pekerjanya Tuhan. Gitu. Tetapi yang Tuhan mau, yang sekarang baru saya tahu bahwa saya sadari bahwa sebenarnya Tuhan mau saya menjadi lebih dari seperti yang saya kira, yaitu melayani Dia di dalam setiap gerak dan langkah saya. Itu yang Tuhan mau. Dan Wow. akhirnya ketika pada tahun 2020, ketika saya lihat di situ di grupnya adnya Pak Bram Sindun dari NTT juga, itu kan ada di dalamnya ada Pak Vincent, saya lihat. Bahkan saya pernah sempat chatting dengan Pak Vincent pada saat itu, nanya dari mana posisi beliau dan sebagainya. Karena saya lihat di dalam postingan beliau di grup adnya Pak Bram Sindun itu, saya lihat posisi Pak Vincent itu di luar negeri, saya lihat gitu. Tetapi saya bertanya juga, akhirnya ketika Pak Vincent membuat Harvest Academy, jadilah saya ikut tertarik gitu. Dan di sini juga di dalam Harvest Academy, saya yang kemarin adalah dari 2013 itu saya sudah menaruh diri saya, dan akhirnya saya lebih mengurus lagu saya dulu. Pada tahun 2015 saya rekaman, 2013 saya bebas bulan September, 2015 saya rekaman, dan pada tahun 2017 saya memulai pelayanan bergereja, saya membuat sebuah gereja, sampai akhirnya pada tahun 2020 Pak Vincent membuat Harvest Academy. Saya juga mengalami peningkatan, karena selama dari 2017 sampai 2020 itu, saya pelayanan hanya berkutat di dalam yang namanya gedung gereja. Gedung gereja. Ya, saya memang ada pelayanan keluar. Saya melayani di penjara, ada 3 penjara, ada 4 malah. Cuma yang rutin tiap minggu ada 3 gereja. LP anak, LP narkoba, dan LP perempuan. Satunya rutan, cuma rutan ini kan karena gerejanya banyak, ada 43 gereja, jadi kenanya 3 bulan sekali baru melayani di situ. Tapi yang tiap minggu, yang LP anak di posisi hari Minggu, LP narkoba hari Senin, LP perempuan hari Selasa, itu tiap minggu memang harus didatangi. Dan LP narkoba dan LP perempuan itu posisinya luar kota. Jadi jauh, jadi harus memang berbagi strategi dengan pengurus gereja yang lain, karena saat itu bebannya kepada gereja saya taruhkan, bukan pada saya. Nah, jadi demikian Pak, bahwa memang Tuhan anugerahkan bagi saya kehidupan yang semakin hari itu semakin meningkat, baik dari pelayanan, baik di dalam lagu pujian saya gitu. Dan sekarang lagu yang saya buat semakin hari semakin bagus gitu. Yang awalnya biasa-biasa saja, sekarang semakin bagus.
Nanti akan Wow. saya kirim coba satu lagu di dalam grup kita biar bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di grup juga bisa mendengarkan lagu yang baru saya buat, yang sudah saya rekam untuk Oke. didengarkan. Anugerah Tuhan, Pak. Saya nyatakan bahwa ini memang anugerah Tuhan. Saya ditangkap Tuhan di dalam penjara. Karena ketika saat itu saya memang tidak jahat amat, tapi hidup saya memang tidak dekat dengan Tuhan. Artinya hidup saya jauh dari Tuhan. Walaupun saya tidak melakukan kejahatan lagi, saya tidak mabuk lagi, saya tidak berkelahi lagi, tetapi hati saya tidak dinaungi atau tidak berdiamnya Roh Kudus di hati saya. Dan ketika saya bergereja, saya masih tidak membuka diri untuk Roh Kudus. Ketika saya 2017 pelayanan, baru saya membuka hati kepada Roh Kudus. Ketika di dalam penjara, baru saya membuka hati untuk Roh Kudus. Dan Roh Kudus masuk memberi karunia. Gitu. Jadi luar biasanya tangkapan Tuhan kepada kita. Dan ini Tuhan tidak pernah salah dalam menangkap seseorang. Sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 murid tidak pernah salah. Karena walaupun satunya berkhianat, itu adalah jalannya Tuhan untuk melaksanakan karya keselamatan. Kalau bukan Yudas yang menjual Yesus, lalu siapa yang menjadi Yudasnya? Tetap akan ada Yudas-Yudas yang lain yang harus menjual Yesus. Supaya Yesus ditangkap, supaya Yesus disalibkan. Gitu. Jadi 12 murid Yesus semua benar, semua tepat. Dan juga ketika Tuhan Yesus menangkap saya, Tuhan Yesus benar. Ketika Tuhan Yesus menangkap Paulus, Tuhan Yesus memilih yang benar. Itu, Pak. Wow, luar biasa. Kesaksian Pak Bram sungguh sangat luar biasa. Sebelum tahun 2002, 7 bahkan 8 tahun kurang lebih berkecimpung dalam kemabukan. Dan setelah itu di tahun 2002 pun juga bertobat, tinggalkan itu. Dan di tahun 2004 dipertemukan dengan penolong ya. Penolong, dan ada proses demi proses sampai dengan di tahun 2011, 2 tahun Pak Bram harus dibawa ke dalam penjara, dan disitulah Tuhan mulai membentuk dan ada hal-hal baru yang sedang dilakukan di sana oleh Tuhan melalui kehidupan Pak Bram. Wow, ini luar biasa. Bahkan di tahun 2020 ya, mulai masuk dalam Harvest Academy ya. Wah, ini luar biasa. Semakin meneguhkan kita semua yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini, agar supaya kita pun juga bisa dapat merenungkan tentang pribadi kehidupan kita masing-masing, agar di dalamnya kita pun harus menyadari dan tahu bahwa karena Tuhan ya, karena Tuhan yang bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari kehidupan yang terpuruk menjadi hidup yang membawa berkat bagi banyak orang. Baik, mungkin Pak Bram bisa menyanyikan pujian ciptaan tersendiri, bisa Pak ya? Nanti Pak. Ada tambahan lagi yang saya sampaikan bahwa saya harus membayar mahal panggilan Tuhan kepada saya. Itu harus dibayar mahal, Pak. Tidak. Panggilan Tuhan kepada saya, tangkapan Tuhan kepada hidup saya, itu saya bayar mahal gitu. Karena di dalam penjara, selama saya di dalam penjara, ketika saya bebas, saya akhirnya harus bercerai dengan istri gitu. Karena bebas berarti tahun 2013 ya Pak Bram? Betul Pak. Karena selama saya di penjara, istri saya dengan laki-laki lain akhirnya sampai hamil gitu. Nah, karena posisi demikian, karena ternyata sudah ada yang mengganti posisi saya, akhirnya ketika saya bebas, kami tidak bisa untuk menjadi suami istri kembali gitu. Karena saya sudah berupaya, saya sampai harus tidur kembali ke rumah mertua saya bersama dengan mereka, karena ketika saya masuk penjara, rumah kami ditinggal oleh istri, anak-anak dibawa ikut pulang ke rumah mertua gitu. Jadi saya pun ketika saya bebas, saya juga ikut mau nggak mau ke rumah mertua juga tidur di situ. Tapi ternyata rumah tangga saya tidak bisa saya selamatkan.
Jadi di dalam penjara saya mendapat sesuatu yang sangat berharga walaupun harus kehilangan sesuatu yang berharga. Dan mau tidak mau, akhirnya itu yang harus terjadi. Akhirnya saya menikah lagi dengan istri yang sekarang. Nah, karena posisi yang demikian, saya menyatakan diri bahwa saya tidak mau untuk menjadi pendeta karena kita menyadari bahwa di dalam kitab bahwa untuk menjadi penatua, diakon dan pendeta itu ada syarat-syaratnya. Iya. Bahwa utamanya adalah keteladanan di dalam diri. Nah, ketika saya memikir bahwa saya tidak memenuhi unsur itu, saya nyatakan diri tidak akan menjadi seorang pendeta. Tetapi ketika ada peluang untuk menjadi penginjil, saya mau gitu ya di dalam Harpes ini gitu. Tetapi posisi saya di dalam gereja, di gereja saya adalah ketua majelis gereja. Gitu. Jadi ternyata Pak Bram juga menjalani proses ujian iman ya Pak ya. betul. Dengan adanya persoalan yang dialami dalam sebuah hubungan suami istri. Betul Pak. Jadi ketika sudah setan kecewa, iblis kecewa karena kita bukan lagi anaknya, bukan lagi pengikutnya, dia akan mencari cara untuk masuk melalui yang lain. Entah dari anak, entah dari istri, entah dari keluarga yang lain, entah dari teman, entah dari sahabat kita. Gitu. Jadi selalu akan ada godaan, selalu akan ada cobaan. Karena iblis juga, ketika Tuhan bekerja, iblis juga bekerja. Nah ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertahankan dengan pertahanan rohani kita, seperti yang di dalam Efesus itu. Bahwa kita ada kelengkapan rohani kita untuk menangkal serangan-serangan tadi. Ada ketopong, ada baju jirah, dan sebagainya. Bahwa iblis bekerja seperti singa mengaum mengincar kita. Yang lengah, yang lemah, itu dimakan, diterkam. Nah, ketika posisi saya tidak lengah, posisi saya tidak lemah, iblis mencari cara lain. Bisa melalui istri, bisa melalui anak, bisa melalui yang lain-lain yang dekat dengan kita. Seperti juga Paulus katakan bahwa ada duri di dalam diri kita. Ya. Duri dalam daging itu yang membuat kita sakit, tetapi justru itulah menjadi pengingat bagi kita bahwa untuk kita menjadi tidak sombong dan sebagainya. Ada fungsinya juga. Oh iya. Kesaksian Pak Bram tadi itu sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat memberkati kita semua yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini. Nah, mungkin ya setelah Bapak dipulihkan oleh Tuhan, lalu langkah terakhir yang Bapak ambil sekarang itu seperti apa? Maksudnya dalam pelayanan utama yang Bapak harus lakukan sekarang itu apa? Saya ada 3 yang saya lakukan sekarang, Pak. Yang pertama itu adalah saya ketua majelis tinggi gereja. Itu yang pertama. Yang keduanya saya adalah leader band rohani di Palangkaraya, yang juga sering untuk melayani juga di Harpes, juga pernah beberapa kali, dan hari Sabtu nanti juga akan melayani juga di KKR. Yang ketiganya yaitu jadi penginjil di Harpes Academy ini. Dan di Harpes ini saya larinya adalah dari rumah ke rumah, dari jalan ke jalan, dari kota ke kota. Jadi sampai yang saya temui, sampai yang saya layani, entah melalui WA, entah melalui ketemu langsung dan sebagainya, saya temui. Kalau kebetulan saya misalnya ke kota, kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, saya temui, saya layani itu. Saya juga dari Harpes ini yang saya dapat yang luar biasa adalah saya mempraktekkan apa yang karunia, apa yang kita miliki gitu. Misalnya kita doa kesembuhan, doa pelepasan, itu saya praktekkan karena
ketika saya bergereja dari 2017 sampai 2020 itu, saya tidak keinginan untuk mempraktekkan, untuk menyembuhkan orang, untuk melepaskan orang dari kuasa roh jahat itu, saya tidak pernah punya keinginan ini. Tapi ketika di Harvest, itu saya lakukan, dan saya sudah beberapa kali mengeluarkan doa pelepasan, mengeluarkan iblis dari orang, gitu, setan dari orang. Wow, jadi keinginan itu timbul saat Pak Bram masuk dalam Harvest ya? Tanda kutipnya dipaksa Pak Vincent intinya, Pak. Wow. dipaksa Pak Vincent gitu. Kalau enggak gitu kan saya tetap menjadi ya seorang pekerja gereja yang biasa-biasa saja. Tetapi karena dipaksa Pak Vincent ya ginilah jadinya. Akhirnya kita melakukan apa yang Tuhan mau melalui pelayanan kita, melaksanakan amanat agung. Itu juga harus disertai dengan mujizat-mujizat. Nah, itu yang harus saya sadari. Bahwa Yesus juga dulu pelayanan juga disertai dengan mujizat-mujizat. Tidak mujizatnya yang utama, tetapi pelayanannya yang utama. Tetapi tanpa mujizat pun orang tidak akan percaya. Wow, Roh Kudus mendorong Pak Bram melalui Pak Vincent untuk menghidupkan kembali ya power, kekuatan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menyembuhkan orang, bisa menginjili di jalan-jalan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan Pak Bram bisa sampai ke Rote. Mudah-mudahan, Pak. Amin, 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 amin. Kalau ada kesempatannya saya bersama band rohani saya sampai ke Rote, Pak. Wow, luar biasa, luar biasa.